Teman-teman, Bukalapak ARB nih, dan seisi IHSG berguncang. Nah, kira-kira strategi kita bagaimana? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas fenomena Bukalapak yang ARB dan mengguncang banyak saham lainnya yang ada di IHSG. Nah, kira-kira strategi kita, apakah kita justru buy atau justru profit taking atau hanya malah kita hold and wait and see? Nah, itu yang akan kita bahas di video hari ini. Yuk, kita langsung mulai. Nah teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya. Mungkin bagi para penonton baru yang ketemu channel AJ Invest, jangan lupa untuk follow Instagram kami @AJ_Invest_Official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Yuk kita mulai. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya, 2 hari terakhir ini kengerian terjadi di IHSG dan saham Bukalapak juga ARB di hari ketiga mereka IPO dan merenggut banyak banget dana retail dalam waktu sekejap. Nah, kita lihat 2 hari terakhir ini IHSG amblas sekitar 2% ini dalam waktu 2 hari dan kita nggak tahu apakah nanti IHSG akan berlanjut koreksi karena mungkin Bukalapak lanjut ARB ya atau sudah akan reversal. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih detail. Nah, pertama-tama teman-teman kita akan melihat dari sisi sentimen dulu ya. Jadi di tanggal 10 Agustus ada banyak berita nih yang meliput tentang Bukalapak. Coba teman-teman lihat, ini ada satu yang lucu. Saham Bukalapak kena ARB, netizen ngamuk di review aplikasi Play Store. Jadi teman-teman lihat ya, sahamnya ambruk malah kena komplain aplikasinya. Mungkin banyak retail trader yang ingin mengutarakan keresahan mereka yang baru saja kehilangan banyak uang ya di Bukalapak. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin bisa lihat aplikasi Play Store, lihat komen-komennya ya, lihat apakah banyak banget komen-komen yang membahas tentang saham Bukalapak ini. Nah, lalu juga kita lihat ada berita tentang saham Bukalapak terjun bebas hingga ARB, Samuel Sekuritas aksi jual deras, dan juga saham kena ARB 7%. Ada apa nih dengan Bukalapak hari ini? Jadi teman-teman nanti bisa baca detailnya seperti apa di berita. Tetapi yang pasti ini menunjukkan bahwa Bukalapak lagi diliput oleh media secara masif dan sentimen di Bukalapak ini memang lagi kurang baik ya teman-teman. Nah, sekarang kita pelajari broker summary-nya dulu. Ini saya ambil data broker summary di tanggal 10 Agustus ya. 10 Agustus apa yang terjadi di saat Bukalapak ARB. Nah, teman-teman perhatikan, ternyata ada banyak bandar yang melakukan distribusi atau haki yang mereka berjualan secara masif. Coba teman-teman lihat. Ada broker BBCS ini full jual ya, tidak ada beli satupun. Ini berarti bandar lagi melakukan penjualan. Dan kita lihat average price-nya itu di 1048 dan 1064 ya. BB dan CS ini itu berarti mendekati ARB, mereka justru juga jualan, bukan malah menampung saham Bukalapak ini. Dan kita lihat ada pimpinannya yaitu MG menjual 100 miliar dalam 1 hari ya teman-teman. Jadi kita lihat bandar ini sapu bersih, Bukalapak mereka haki semua. Dan yang menampung ini mungkin juga beberapa bandar-bandar kecil yang mencoba slowing down ya ARB-nya Bukalapak. Nah, sekarang kita lihat dari sisi asing bagaimana. Asing justru juga masih berlanjut net sale-nya ya teman-teman. Lihat pada saat ARB hari ini Bukalapak masih belum diakum oleh asing nih. Justru mereka masih berlanjut jualan. Nah, ini yang perlu saya diskusi dengan teman-teman yang kita perlu perhatikan dengan detail. Asal teman-teman ketahui ya, pada hari ini di Bukalapak ini ada yang ngantri di ARB ini 6 juta lot. Bayangin 6,3 juta lot. Ini besar sekali ya teman-teman. Kalau kita hitung-hitung ini dananya berapa yang ngantri buat exit Bukalapak. Ada sebesar 661 miliar yang berusaha berjualan di Bukalapak, di ARB-nya ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat hari ini top 5 ya, top 6 ya, bahkan saya ambil top 6 ini yang beli ini mereka jumlah lotnya ini cuma 1 jutaan lebih ya. Dan ini udah top buy loh ya, bayangkan. Dan sekarang yang berjualan 6 juta, 6,3 juta. Berarti ini ada kemungkinan potensi cukup besar bahwa Bukalapak ada kemungkinan akan ARB lagi. Karena kita nggak tahu apakah bandar akan mampu makan lot ARB ini apabila nanti ke depannya akan ada semakin banyak retail yang mencoba untuk berjualan karena mulai panik ya, kok sahamnya buka nggak reversal dan malah mereka numpuk di ARB, maka saham Bukalapak kemungkinan besar akan ARB lagi. Jadi ini cukup memprihatinkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita harus kaji dulu apa hubungannya dampak Bukalapak ARB terhadap IHSG. Nah, ini begini alurnya teman-teman.
Jadi Bukalapak itu kan sudah sempat arah 2 kali ya sebenarnya semenjak IPO. Itu 50%. Ini luar biasa sekali. Saham yang begitu besar market cap-nya sempat 2 kali arah. Di hari pertama dia full arah. Hari kedua dia sempat arah. Habis itu koreksi menjadi plus 6%-an kalau nggak salah. Nah, tapi masih ada nih retail-retail yang berani spekulasi untuk HK di arah. Bayangin saja, saham yang begitu besar market cap-nya udah arah 2 kali. Banyak retail yang masih mencoba untuk HK di arah. Luar biasa kan ini retail yang mengspekulasi di arah ini. Nah, jadi sekali tiba-tiba sahamnya Bukalapak ini balik arah ya teman-teman. Ini retail-retail yang ngantri di pucuk mulai panik ya. Mereka beli di arah plus 25, tiba-tiba turun jadi sisa plus 6%-an dan lalu hari ketiga malah ARB. Jadi bayangin nggak kalau mereka yang sudah beli di pucuk lalu pas turun tambah terus average down, akhirnya malah ARB nggak bisa keluar. Bayangin lagi kalau ditambah banyak retail yang beli pakai margin dan tiba-tiba ARB nggak bisa dijual. Ini ada kemungkinan nanti for sale lagi nih. Ini sangat horor sekali ya teman-teman. Nah kedua, saham teknologi terkena sentimen panic selling ya karena banyak retail yang spekulasi beli di sektor digital di IDX Tekno. Teman-teman tahu ya. IDX Tekno ini kan rally-nya sebelum Bukalapak ini gila-gilaan. Dan sekarang saat Bukalapak mulai balik arah, ini banyak bandar melakukan profit taking. Kalau teman-teman perhatikan broker summary, di kebanyakan sektor-sektor digital itu banyak bandar yang melakukan aksi profit taking ya teman-teman. Mereka amankan profit dulu karena melihat bahwa retail-retail juga mulai takut ya melihat Bukalapak yang ARB lalu IHSG mulai amblas, kemungkinan kan mereka akan amankan profit. Tetapi sebelum itu terjadi bandar-bandar sudah cepat nih, mereka langsung haki banyak saham digital dan mereka exit dan amankan profitnya dulu. Dan inilah yang men-trigger panic selling sehingga akan makin banyak retail yang mencoba untuk exit secepat mungkin ya untuk amankan profit mereka. Jadi kalau semakin banyak yang terjadi melakukan profit taking, maka akan semakin lanjut ya IHSG turun ke bawah. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati dalam situasi seperti ini ya. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi menurut saya panic selling ini akan berlanjut di saham-saham teknologi khususnya selama Bukalapak berlanjut ARB. Kalau Bukalapak nanti hari keempat, hari kelima ARB lagi, ini saham-saham digital lainnya akan terkena sentimen negatifnya karena retail-retail akan makin panik. Kenapa? Kalau Bukalapak ARB, IHSG itu akan ketarik turun loh ya teman-teman karena begitu besar kan ya market cap-nya. Jadi kalau IHSG merah, Bukalapak ARB, ya panic selling akan berlanjut. Retail-retail ya yang awalnya profit mungkin banyak sekali di saham-saham teknologi, sekarang mereka mau coba amankan profit dulu supaya tidak hilang profitnya. Dan kalau mereka profit taking ya amblas ke bawah lah teman-teman sahamnya. Jadi teman-teman harus sangat-sangat perhatikan dengan baik karena banyak swing trader ataupun short term trader ini yang mungkin tetap akan berusaha exit untuk mengamankan cash mereka. Nah, nanti saat banyak trader-trader sudah exit semua, barulah akan slow down atau IHSG akan menjadi tenang. Jadi teman-teman, kalau bandar ini kepingin situasi IHSG ini terkontrol, maka mereka harus mencari cara untuk menjaga IHSG teman-teman supaya tidak merah pekat. Nah, bagaimana nih caranya bandar menjaga IHSG? Ada dua cara sih. Antara menjaga Bukalapak tidak ARB secara signifikan tiba-tiba ARB ya. Mungkin turunnya pelan-pelan ya. Jadi IHSG akan terjaga. Atau mereka nggak bisa selamatkan Bukalapak, bandar-bandar ini mereka justru mengkerek naik saham-saham blue chip lainnya supaya untuk meng-cancel nih walaupun Bukalapak ARB tetapi saham-saham blue chip lainnya naik sehingga IHSG akan terjaga. Nah, disitulah baru panic selling akan stop. Kalau tidak, menurut saya akan banyak aksi profit taking oleh para trader. Jadi teman-teman harus sangat-sangat perhatikan ya bandar ini pergerakannya apakah sudah mulai akumulasi atau tidak. Kalau cuma spekulan-spekulan saja trader, menurut saya itu nggak akan bertahan. Nanti reversal dikit akan amblas lagi saham-sahamnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat saham-saham blue chip ini juga banyak yang terjadi koreksi ya hari ini teman-teman. Lihat ada Tower ya, 3,5%, ada MTDL 3,6%, ada Breeze juga ARB bahkan, dan ada MTK yang banyak spekulan MTK ini untuk Bukalapak. Ya Bukalapak ARB ya jelas MTK-nya juga akan mendekati ARB dan kita nggak tahu MTK akan ARB sampai kapan karena teman-teman waktu itu saya sudah bikin video KZ itu bandar utamanya justru profit taking terus ya, mereka keluar terus di MTK. Jadi kalau teman-teman masih ada yang pegang MTK, nah itu teman-teman harus sangat hati-hati karena Bukalapak sudah ambrol dan kita nggak tahu akan sampai selama apa. Dan bahkan BRPT yang ikut-ikutan ARB ya teman-teman, padahal ini kan sahamnya tidak ada hubungan dengan teknologi, cuma mereka kan LQ45 ya BRPT, tapi juga ikutan amblas. Nah tetapi teman-teman
kalau kita perhatikan dengan baik, tidak semua saham blue chip itu kandas ya. Saham-saham yang tidak kandas hari ini perlu teman-teman perhatikan secara khusus. Nah, kenapa? Karena ini menunjukkan tidak banyak trader spekulasi atau spekulan di dalam saham-saham tersebut. Teman-teman lihat ya, IHSG ambrol, teknologi juga saham-saham digital hancur, tetapi ada banyak saham yang anteng-anteng saja, bahkan ada terjadi kenaikan. Nah, coba kita lihat. Ada pertama Adro ya teman-teman, ini sektor batu bara. Adro justru malah terjadi kenaikan 3%. Ya ini luar biasa sekali, di mana saat IHSG ambruk, Adro bisa terjadi rally 3%. Nah teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkaji ya sektor batu bara ini. Jadi nanti bisa pelajari Adro dan teman-temannya lagi yang bergerak di sektor batu bara, kenapa bisa mereka tidak ambrol. Nah ini seperti yang saya bilang, mungkin di dalamnya ada sleeping investor atau cuma isinya bandar sehingga sahamnya ini tidak terjadi panic selling. Nah, kedua ada Kalbe Pharma. Teman-teman, saya nggak tahu kenapa Kalbe Pharma, bandar-bandar malah gunakan timing ini untuk mengkerek sahamnya sampai 5%. Nah, ini teman-teman perlu pelajari lebih dalam lagi ya, broker summary-nya seperti apa, apakah bandar mulai mengakumulasi atau seperti apa, dan pergerakan asingnya bagaimana. Ini penting karena Kalbe Pharma di saat teknologi hancur, malah mereka terjadi kenaikan 5%. Berikutnya ada DMMX ya teman-teman. Ini saham yang menurut saya luar biasa anti badai. IHSG mau naik, IHSG mau hancur, IHSG mau sideways, saham ini tetap terjadi kenaikan secara bertahap ya. Sekarang DMMX ini sudah sampai 3.210 dan IHSG hancur walaupun DMMX ini dikaitkan dengan teknologi dan advertising, malah sahamnya tetap lanjut naik ya teman-teman. Ini menurut saya ini bandarnya luar biasa sekali DMMX. Dan kalau teman-teman mau pelajari teman-temannya DMMX ini ada Kren, ada NFCX, ada MCAS, ada Tefas. Nah, itu teman-teman boleh pelajari lebih detail ya yang berhubungan dengan DMMX ini. Nah, lalu ada Antam nih teman-teman. Antam yang biasanya sering lagi koreksi-koreksi ya dari 2007 koreksi ke bawah terus, justru hari ini malah terjadi kenaikan 3,5%. Dan ini bergerak ya teman-teman di sektor tambang ada emas dan juga nikel. Jadi teman-teman bisa cek juga nih TINS dan INCO seperti apa, pelajari broker summary-nya lagi dan teman-teman pelajari seluruh pergerakan bandar di keempat sektor ini. Jadi teman-teman bisa tahu kalau misalnya saham ini tidak banyak retail yang panic selling, maka ada kemungkinan saham ini bisa lanjut naik dalam waktu beberapa minggu atau bulan ke depan. Oke? Nah, sekarang strategi kita bagaimana ya teman-teman melihat situasi seperti ini? Haruskah kita buy karena lagi panic selling, hold sambil wait and see, atau amankan profit dulu nih? Bagaimana harus yang kita lakukan? Nah, ini menurut pandangan saya, teman-teman jelas harus amankan profit dulu di saham yang sudah rally panjang ya teman-teman. Kalau lihat sahamnya sudah rally panjang dan sudah dimulai profit taking oleh bandar, itu teman-teman sebaiknya melakukan aksi profit taking. Kalau bandar saja amankan profit, masa teman-teman mau tampung saham tersebut? Ya nggak? Kalau nanti retail-retail lain mulai profit taking, ya teman-teman akhirnya kehilangan potensial profit tersebut. Nah, nanti teman-teman harus selalu melihat situasi Bukalapak. Kalau Bukalapak masih nggak dijaga bandar dan terus ARB, menurut saya nanti sektor digital akan terkena sentimen negatifnya ya. Bisa saja masih berlanjut koreksi. Walaupun nggak semuanya ARB, pelan-pelan turun, tetapi sentimen di teknologi akan terkena dampaknya kalau Bukalapak lanjut ARB. Nah, nanti nih kalau misalnya Bukalapak sudah mulai tenang, udah dijaga bandar, misalnya udah nggak ARB atau bahkan udah reversal, barulah teman-teman sebagai trader mulai masuk ke saham-saham. Ya tunggu saat bandar mulai akumulasi, jangan mendahului bandar. Itu pesan saya. Jangan pernah retail itu merasa lebih banyak atau lebih kuat dari bandar, nanti beli dulu nih sahamnya, malah akhirnya dibantai oleh bandar. Oke? Nah, itu menurut saya. Jadi teman-teman yang bagi swingers atau yang swing trader, itu amankan profit dulu. Tetapi kalau teman-teman yang investor yang jangka 10 tahun, 20 tahun, ya aman-aman saja. Kalau turun, average down saja. Karena nanti tuh teman-teman jangkanya kan 10 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan. Oke? Nah, sekarang saya ingin men-sharing satu saham di video ini ya teman-teman. Teman-teman boleh cek satu saham ini, Bevin ya. Di mana teman-teman lihat di sesi 1 itu terjadi koreksi, tetapi tiba-tiba diangkat naik kembali dan pada saat penutupan neutral ya sahamnya. Nah, teman-teman boleh pelajari Bevin lebih dalam, broker summary-nya, sentimennya seperti apa, karena teman-teman harus tahu saham ini sangat menarik. Kita lihat ya, saya kasih analisa di broker summary-nya hari ini. Bevin ini ada diakumulasi oleh bandar, dan kedua bandar yang mengakumulasi saham ini yaitu RF dan Mega ini yang paling menarik, karena kita tahu RF itu kan bandar utamanya si Bevin dan mereka sudah menjadi top buyer hari ini. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari Bevin dan mau beli saham Bevin ini, bisa saja tunggu di 1000 atau tunggu di 900, itu bebas teman-teman bisa analisa secara pribadi. Oke?
Nah, teman-teman, saya juga berikutnya ingin melakukan honorable mention ya untuk saham sektor batu bara. Di AJ Invest ini ada 3 saham favorit AJ Invest ya, ITMG, Adro, dan Indi yang teman-teman bisa analisa. Tetapi kalau teman-teman suka misalnya PTBA ataupun DOIT, yaitu bebas, teman-teman boleh melakukan analisa secara pribadi ya. Yang pasti teman-teman boleh perhatikan khusus sektor batubara. Kenapa? Karena teman-teman lihat harga batubara ini sudah all time high lagi ya. Jadi menurut saya suatu saat ini di tahun 2021 ya, bukan nggak perlu lama-lama, di tahun 2021 ini mungkin end of year atau di awal tahun 2022, saham batubara ini bisa digoreng oleh bandar setinggi-tingginya. Kenapa? Karena ini adalah berita yang sangat bagus untuk bandar-bandar yang pegang batubara. Karena kalau nanti harga batubara sudah amblas, ini mereka udah nggak ada sentimen yang bisa dipakai untuk menggoreng saham batubara ini. Ingat, bandar itu ada di berbagai sektor. Jadi kalau mereka yang membandari saham batubara ya pasti suatu saat ingin melakukan profit taking juga. Dan kita lihat ada potensi di batubara ini ya, karena harganya yang sudah mengerikan sekali sampai 167 ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham-saham batubara yang masih tertidur, karena nanti menurut saya di akhir tahun 2021 saham-saham batubara ini bisa dipakai oleh media untuk digoreng luar biasa sekali ya. Mungkin bagi para penonton baru saya akan cantumkan 4 video yang harus atau wajib ditonton nih supaya teman-teman langsung mendapatkan banyak ilmu dari menonton AJ Invest, yaitu ada apa itu right issue, untuk belajarin right issue ya, ada bandarmologi kelas, dan juga ada 5 saham ini bisa menggantikan deposito Anda, dan juga video keempat 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Nanti saya akan cantumkan link di kolom deskripsi di bawah teman-teman. Kalau nonton ini pasti teman-teman akan upgrade ilmunya, oke? Oke teman-teman, jangan lupa juga AJ Invest ini ada event ya, teman-teman berpotensi untuk mendapatkan giveaway cash jutaan rupiah. Dan mau tahu caranya, langsung saja chat di Telegram @AJInvestAdmin ya, dan nanti kita akan informasikan bagaimana caranya. Tunggu apa lagi, and I hope to see you guys soon. Nah teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah dan subscribe channel AJ Invest supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar saham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.